karena masih banyak masyarakat yang mempermasalahkan seolah-olah Tuhannya umat Hindu itu tidak satu. Nah, Om Awignamastu Namasidam, Om Sidir Astu Tat Astu Astu Swaha, Om Swastiastu. Sahabat Renungan Dharma, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini kita akan memperbincangkan sedikit tentang Brahman, yang sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru, hanya karena ada beberapa sahabat Renungan Dharma yang memohon agar pemahaman tentang Brahman yang Esa ataupun yang Widiwasa ini dimunculkan kembali karena masih banyak masyarakat yang mempermasalahkan seolah-olah Tuhannya umat Hindu itu tidak satu. Nah, oleh karena itu kemudian Renungan Dharma memutuskan untuk menayangkan kembali dalam sebuah perbincangan tentang konsep Om Tat Sat Ekam Ewa Adwityam Brahman. Ini sebuah penegasan bahwa Brahman itu tunggal dan sesungguhnya segalanya berasal dari yang tunggal ini. Nah, tentu ini juga yang sebetulnya sangat membutuhkan adalah umat Hindu sendiri, di mana setiap umat Hindu harus bisa menjelaskan kepada saudara-saudara kita yang menganut agama di luar Hindu, sehingga mereka-mereka juga tidak bingung dan selalu berpendapat bahwa Tuhannya umat Hindu itu banyak. Ya memang sih, sewaktu kami umat Hindu mulai belajar agama Hindu di tingkat SD dulu, yang pertama dikenalkan kepada kami adalah Sang Hyang Widiwasa. Kemudian yang kedua, manifestasi dari Hyang Widiwasa ini disebut dengan Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Hanya di sini kata manifestasi ini seringkali membuat umat sendiri juga bingung. Padahal ada bahasa yang lebih mudah dipahami, yaitu wujud kuasa Hyang Widiwasa itu yang disebut dengan Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Jadi mungkin kata wujud kuasa akan lebih mengena, akan lebih mudah dipahami daripada kata manifestasi. Dan seringkali juga banyak yang masih bingung tentang perbedaan antara Hyang Widi, Brahman yang Esa, Tuhan yang Maha Esa, dengan para dewa ini. Karena dianggap dengan banyaknya para dewa ini diartikan kemudian Tuhannya umat Hindu itu banyak. Sebetulnya tidak. Ya, tadi saya sampaikan pada awal ini Om Tat Sat Ekam Ewa Adwityam Brahman. Nah, ini tidak ada duanya, satu, tunggal. Tetapi tentu perlu ada referensi lain. Dan referensi ini jelas disebutkan dalam Rig Weda Mandala 1, Sukta 164, Mantram 146. Kutipannya, Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti. Itu potongan dari mantram ini, bahwa Tuhan itu satu, tunggal. Hanya
para bijaksana, ya, para resi, tokoh-tokoh di masa lalu, di masa silam, dari zaman ke zaman, di setiap wilayah yang menganut ajaran Hindu, menyebutkan dengan banyak nama. Ya banyak, Indra, ya, Brahma, Wisnu, Siwa, Parameswara, macam-macam. Tetapi sesungguhnya itu satu. Bagaimana kita untuk bisa lebih mudah memahami ini? Ibarat matahari, mataharinya kan satu, tetapi cahayanya kan tidak bisa dihitung, cahayanya banyak. Nah mungkin analoginya seperti itu, yang mudah saja analoginya, ya. Namanya banyak, tetapi figurnya satu, seperti itu. Nah kemudian dalam keseharian ketika umat Hindu melantunkan Trisandya, bait kedua kan disebutkan Nadwi Tio Asti Sti Kacit. Nadwi Tio Sti Kacit. Artinya apa? Nadwi, tidak ada duanya. Tuhan, namanya mungkin Narayana, entah apalah itu. Banyak sekali namanya. Ya, tetapi tetap satu. Maka dengan demikian umat Hindu harus mampu menjelaskan dan meyakinkan saudara-saudara kita yang lain bahwa memang Tuhannya penganut Hindu itu satu, hanya namanya yang banyak, ya, dan berbeda dengan para dewa. Dewa-dewa Hindu itu bukan Tuhannya umat Hindu. Dewa-dewa itu hanyalah cahaya sucinya, sinar sucinya. Dewa berasal dari kata div, div artinya sinar atau cahaya suci. Jadi ibarat tadi matahari yang saya sampaikan, cahayanya itu adalah para dewa, kemudian mataharinya ibaratnya Tuhan sendiri. Nah, ini sering justru tidak mampu disampaikan ketika ada yang bertanya. Nah, kebetulan yang ditanya ini umat Hindu yang awam, yang memang jauh dari pemahaman-pemahaman seperti ini. Walaupun ini merupakan sesuatu yang wajib dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Walaupun sesungguhnya dewa-dewa ini pun juga membawa misi dari Yang Maha Kuasa sendiri, dari Hyang Widi sendiri. Jadi sesungguhnya kalau ada kemudian yang meyakini bahwa dewa-dewa itu adalah wujud kuasa Tuhan, ya tidak salah. Walaupun jelas dewa-dewa bukanlah Tuhan itu sendiri, tapi wujud kuasanya. Ya katakanlah saja ajudan-ajudannya, asisten-asistennya, alat-alatnya yang tugaskan untuk melaksanakan misi dari Tuhan sendiri. Nah ini penting sekali, ya. Paling tidak ada referensi utama, yaitu Rig Weda Mandala 1. Kemudian dalam keseharian kita juga mengatakan Nadwi, tidak ada duanya, tidak ada kembarannya, seperti itu, ya. Bahkan kalau dalam Trisandya bait ketiga disebutkan lagi Om Tuam Siwah Tuam Mahadewa, ada Mahadewa, Parameswara, Wisnu, semua disebutkan di sana. Tapi ingat, bukan berarti para dewa ini Tuhan sendiri, tidak. Nah ini, ya orang boleh-boleh saja mengatakan, lalu kenapa harus ada para dewa? Loh iyalah, dalam Hindu kan memang ada sistematikanya seperti itu. Walaupun awal kami belajar agama Hindu dikatakan bahwa manifestasi tadi, ya, wujud kuasanya adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Boleh saja dikatakan kemudian bahwa Tuhannya orang Hindu adalah Siwa, adalah Wisnu, adalah Brahma. Boleh-boleh saja dikatakan seperti itu. Tapi ingat, yang tiga ini hanya wujud kuasa. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Siwa adalah Tuhan yang utama, ya silahkan saja. Tetapi tetap dalam konsep agama Hindu paling tidak yang diajarkan kepada kami sejak kecil, bahwa yang tiga ini adalah wujud kuasa. Bahasanya keren, manifestasi, ya, wujud kuasa dari Tuhan sendiri. Jadi boleh dikatakan juga bahwa yang tiga ini sebetulnya merupakan petugas-petugas, ya, merupakan figur-figur